Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Wa may yatawakkal 'ala Allah yukaffiru 'anhu sayyi'at. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Allah masih berikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi yang mulia ini dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sementara saudara-saudara kita, teman-teman kita pada hari ini banyak yang kondisinya kurang sehat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya termasuk juga ya anak-anak kita itu sekolah Pak, mulai Senin lah mulai daring itu 2 minggu ya, didaringkan dulu selama 2 minggu, lihat kondisi lagi. Kalau kondisinya membaik, insya Allah 2 minggu ke depan masuk lagi ya. Di SD kalau kita lihat sudah mulai bergantian hari. Kalau SD anak saya sudah mulai bergantian hari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jangan cemas, kita jangan takut. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengisi tausiah kita di subuh Ahad hari ini, Ahad yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan, memberikan tanggung jawab kepada kita semua. Kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa janji Allah? Ada 5 jaminan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini melalui Quran surat At-Talaq ayat yang ketiga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini juga saya pernah melihat di rumah, salah satu rumah. Ayat ini juga dinamakan dengan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar, Pak. Lalu saya cari dari mana sejarah ayat ini dinamakan dengan ayat 1000 dinar. Ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
pada suatu ketika ada sebuah kapal yang mau berangkat. Kalau kapal mau berangkat Bapak Ibu, mobil mau berangkat Bapak Ibu, itu yang sibuk para penjual, para pedagang, masuk ke dalam mobil menjual barang dagangannya. Termasuk juga kapal, sibuk orang menjual barang makanan untuk persiapan dalam perjalanan. Mungkin kita pun demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau pergi ke Medan, apalah oleh-oleh Medan ini yang paling enak, itu yang dipikirkan bawa pulang. Kalau kita ke Pekanbaru, apalah oleh-oleh Pekanbaru ini yang enak untuk dibawa pulang, diberikan kepada tetangga. Namun Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sibuk dengan menjual barang makanan, tapi ada satu anak muda menjual buku. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang sibuk pregede kan gitu. Kalau naik mobil, kalau naik bus, jagung ngangi kan banyak, banyak macam. Tapi anak muda ini buku, Bapak beli buku, Pak, Bu beli buku, Bu beli buku. Ada satu orang tua, buku apa nak? Maka dijawab oleh anak ini buku 1000 dinar Pak. Buku 1000 dinar. Harganya berapa? Harganya pun 1000 dinar. 1000 dinar harganya Pak. Jadi bapak ini orang sibuk beli makanan, dia beli buku aja. Bukulah yang dibelinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapal pun sudah mulai membuka tali dan mau berangkat. Penjual pun pada naik semua. Berangkatlah kapal ini Bapak Ibu. Setelah kapal ini mulai berangkat, para penumpang sibuk. Ada yang makan kacang goreng, ada yang makan jagung rebus, ada yang makan macam-macam. Apa yang dijual di pelabuhan tadi, dinikmatilah dalam perjalanan. Bapak ini selama perjalanan dia sibuk membaca buku yang dibelinya dengan harga 1000 dinar. Di Bapak Ibu, di musim sekarang ini, di mana jalan ditunggu, yang ditunggu ada kartu atau tidak, maka sebelum perjalanan bacalah ayat 1000 dinar ini. Mudah-mudahan kalau ada pun bertanya polisi kepada kita, mudah-mudahan tak seberat pertanyaan yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka bapak ini sibuk membaca ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa may yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu yang dibacanya selama perjalanan. Hari sudah mulai mendung, angin sudah mulai datang, ombak satu persatu sudah menerjang kapal. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang makan tadi dah pada mengantuk semua karena kekenyangan perut. Bapak ini terus membaca buku ini dan dihafal ayat ini. Ayat inilah yang dihafalnya. Dengan singkat kisah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ombak dan badai pun datang di tengah perjalanan. Akhirnya kapal yang besar tadi masuk air. Para penumpang sudah gelisah semuanya ingin menyelamatkan barang. Bapak ini tidak pikir barang. Dia tak terpikir barang, dia hanya sibuk dengan membaca buku yang 1000 dinar tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kapal pun karam di tengah laut. Hutan tepi tak nampak, yang nampak air sama langit. Ombak pun sedang besar. Lalu bapak ini dia tidak sibuk dengan makanan, dengan bekalan, dia hanya dapat sekeping papan. Di sekeping papan itulah dia berpegang dan sambil membaca ayat 1000 dinar yang buku entah kemana pergi, tapi hafal di kepalanya dengan ayat 1000 dinar tadi. Di dalam ombak yang besar, papan satu keping lah, penumpang lain pun tidak tahu lagi entah kemana. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa taala, lalu bapak ini terdamparlah
di sebuah pulau. Di sebuah pulau, sampai di pulau itu bapak ibu, bapak ini selamat. Diselamatkan oleh orang pulau yang ingin pergi nelayan, akhirnya diselamatkan ya bapak ini. Bapak ibu yang subhanahu wa ta'ala, maka timbul beberapa pertanyaan daripada warga pulau tersebut. Kenapa bapak sampai seperti ini? Itulah yang disampaikannya. Ya, kami mau pergi suatu daerah, maka kami ya di awal berangkat tadi saya membeli ayat 1000 dinar. Ya, dengan ayat 1000 dinar itu saya baca, lalu saya hafal. Mungkin ini pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita masuk kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 5 jaminan Allah bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah dalam surat At-Talaq ini bagi orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah? Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa janji Allah? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya orang yang bertakwa itu apa? Makhraja, jalan keluar. Ada saja jalan keluar dalam hidup ini. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup tak bisa lepas daripada masalah, dan hidup tak bisa lepas daripada persoalan. Jangan disangka selesai satu persoalan habis sudah persoalan. Tidak. Habis satu persoalan 1000 masalah persoalan yang akan kita hadapi. Dengan demikian bapak ibu, apa janji Allah? Kalau bertakwa, Allah jadikan bagi orang yang bertakwa itu jalan keluarnya. Bapak ibu yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertera di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surah Al-Kahfi. Ya kan, Pak? Di situ ada surah Al-Kahfi, Pak. Cerita Al-Kahfi ini bapak ibu yang dimati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 7 pemuda yang tidurnya 309 tahun. Bapak ibu yang subhanahu wa ta'ala, ya, tidurnya. Kenapa demikian? Karena jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada pemuda ini, Pak, ya, berada di suatu kampung, ya, nama kampungnya yaitu Kampung Apasus. Kampung Apasus ini bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana itu ada seorang raja yang sangat kejam. Raja itu yang bernama Dektianis. Maka raja ini, siapa yang tak mau menyembah berhala di saat itu, maka ya, rakyatnya akan dihukum, rakyatnya akan disiksa. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu pemuda yang sebelum 7 orang ada 6 orang pemuda dipanggil. Maka dipanggillah pemuda ini oleh raja, ya, kamu mau meninggalkan agama kamu atau mau menyembah berhala? Diberi pilihan. Pemuda ini menjawab, kami tetap mengamalkan agama kami, yaitu Tuhan kami Allahu Rabbi. Lalu pemuda ini diberi ancaman oleh raja, kalau masih juga lagi taat patuh kepada agama, maka pemuda ini akan dibunuh. Maka mendengar dibunuh, pemuda ini takut. Akhirnya larilah pemuda ini, ya, lari. 6 orang ini lari, tak tahu tempat kemana hendak dituju. Akhirnya bapak ibu ketemulah seorang pemuda. Seorang pemuda ini membawa seekor anjing, juga tak tahu kemana akan pergi.
Jadi Bapak Ibu yang nanti Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka yang 7 orang ini sepakat kemana kita akan lari. Maka Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, mereka larilah sebuah gua. Gua itu dekat kampung ya Tekhayus. Maka disitulah mereka bersembunyi. Mereka melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka melaksanakan ibadah, Allah beri kepada mereka itu mengantuk yang luar biasa, akhirnya tertidur. Kemudian Bapak Ibu Subhanahu wa taala, Allah pekakkan telinga mereka yang 7 orang ini. Allah pekakkan telinga mereka sehingga tidak mendengar apa-apa. Akhirnya tertidurlah mereka selama-lamanya. Ya Pak, ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bertanya siapakah tidur yang paling lama, itulah pemuda Ashabul Kahfi. Tidur yang paling lama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kisah ini apa artinya? Allah akan beri jaminan bagi orang-orang yang bertakwa, ya, akan ada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dengan Covid yang melanda di negeri kita ini, ya, kalau kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita dijaga oleh Allah, kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama, jaminan Allah. Yang kedua, bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka dan tak diduga oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Rezeki, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu jaminan Allah Subhanahu wa taala, banyak atau tidaknya. Kadang-kadang kita lihat Bapak Ibu, seseorang itu usahanya kecil, tak masuk akal kalau menurut kita. Bisa pergi ke haji, ya, bisa dia menyantuni anak yatim, bisa dia berimpak, bisa dia berwakaf. Tak masuk akal oleh kita. Tapi bagi dia mudah aja. Ada orang berimpak, mudah aja dia mengeluarkan. Menyantuni anak yatim, mudah aja dia memberikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan rezeki ini tidak bisa logika kita manusia Bapak Ibu. Kadangkala kita kejar betul persoalan rezeki, siang malam banting tulang mencari duit. Kadang-kadang habis pun mudah. Mungkin tak banyak duit kita, tak banyak rezeki kita, badan sehat, apa yang akan dimakan nikmat. Tapi ketika banyak duit, berkepanjangan badan tak sehat. Akhirnya uang itu habis untuk mengobati badan. Kendaraan rusak, ya, rusak yang ini, rusak yang itu. Padahal uang banyak. Ketika uang tidak ada, ya, aman-aman saja, kendaraan tak ada rusak, badan sehat-sehat saja. Itu persoalan rezeki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan persoalan rezeki ini juga tak boleh kita tunggu datangnya dari langit. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fa iza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Selesai melaksanakan ibadah salat, fantasiru fil ard, bertebarlah di permukaan bumi. Wabtaghi min fadlillah, carilah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh pula kita berpangku tangan. Harus kita cari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, Allah akan berikan janjinya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki yang tak disangka-sangka dan rezeki yang tak diduga-duga oleh manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, apa janji Allah bagi orang-orang
yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, beriman dan bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh. Orang tersebut dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu saatnya kita meningkatkan takwa kita kepada Allah. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Awak sangka Covid sudah berakhir Bapak Ibu, sudah pergi. Rupanya Covid hilang, datang omnya. Iya kan? Om apa nama gini? Omikron ya. Omnya yang datang gini. Besok entah apa datang lagi. Ini yang bahaya Bapak Ibu. Ya, disangka anak dah pulang, ya bapak dah pulang, tak datang-datang lagi. Rupa yang datang sekali ini lebih parah lagi, omnya yang datang. Besok entah tantinya lagi datang, lebih pada tanti yang datang lagi. Bapak yang ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kondisi saat ini banyak yang batuk, banyak yang pilek, suara banyak yang berubah, mungkin cemas yang datang kepada kita. Dengan kecemasan itu apa? Penyakit akan datang lagi. Lalu bagaimana? Maka tawakal Allah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak kita berdoa kepada Allah. Masker sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Jaga jarak sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Cuci tangan sebagai ikhtiar, sebagai usaha. Namun kalau Allah menghendaki kena, dimanapun berada, dalam kamar pun tak keluar ke mana-mana, pasti kena. Kalau Allah menghendaki kita kena. Tapi kalau Allah tidak menghendaki kita kena, walaupun sudah makan sepiring dengan orang yang positif, tidur sebantal dengan orang yang positif, kalau Allah menghendaki kita tidak kena, insya Allah kita akan dijaga, kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saat ini datang lagi ketakutan kita, hendak batuk takut, hendak bersin takut di saat ini. Karena apa? Yang datang itu bukan anaknya lagi, yang datang itu bukan bapaknya lagi, yang datang itu sudah omnya yang datang. Kalau sudah omnya kan lain lagi. Ini Bapak Ibu yang dimati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada Al-Quran, kita kembali kepada janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Bahwa siapa yang beriman dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga, Allah akan pelihara kita. Ya, apa yang kita baca Bapak Ibu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita wiridkan ayat ini pagi, siang dan sore. Insyaallah yang datang ini tak bertamu ke rumah kita. Kalau dia bertamu jauh-jauhlah dari kita. Dia bertamu di planet sana, jangan ke rumah kita. Itu usaha kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keempat janji Allah lagi? Orang yang beriman, orang yang bertakwa. Janji Allah Subhanahu wa taala, "Innallah balighu amri." Allah akan sampaikan, Allah akan berikan keinginan yang Dia ingini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan apa yang Dia inginkan.
Apa yang kita inginkan Bapak Ibu? Ingin bahagia, berusaha ke arah bahagia, Allah berikan bahagia. Ingin kecelakaan, ingin celaka, ya, berusaha ke arah celaka, Allah akan berikan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan Allah akan beri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ucapan itu bahagian daripada doa. Maka jangan kita ucapkan yang tidak baik. Oh, matilah awak kini, lah datang, matilah awak kini. Yo mati awak. Karena itu je yang awak sebut tiap hari. Ya, tapi jangan takut mati Bapak Ibu. Ingat mati tapi boleh, tapi jangan takut mati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai waktu Pak? Belum. Sikit lagi. Berapa menit lagi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, itu akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapkanlah yang baik-baik, insya-Allah Allah berikan yang baik. Maka niatkanlah kepada yang baik, insya-Allah Allah akan berikan niat yang baik. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara niat ya dengan perbuatan ini harus sejalan. Kalau tak sejalan antara niat dengan perbuatan, Allah tahu. Sebagaimana yang pernah kita dengar dalam riwayat, ya, seorang pemuda pergi berperang, ya, karena ingin mendapat fisabilillah. Karena mati syahid itu kan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dimandikan, tidak disalatkan, dikafani. Ya, kemudian dikuburkan. Ya, seorang pemuda ini ikut berperang. Tapi niatnya salah. Dia supaya dikenal seorang pahlawan. Supaya dikenal, disegani oleh masyarakat. Mati di dalam medan perang. Kata sahabat kepada Rasulullah, Rasulullah, ini kan kita kafani saja, tak kita salatkan, tak kita mandikan. Kata Nabi, malaikat Jibril tadi datang kepadaku, ya, mengkabarkan bahwa pemuda ini dimandikan dan disalatkan. Kenapa? Karena niat dia ketika mau pergi berperang itu bukan untuk fisabilillah, tapi untuk mencari, ya, namanya supaya disebut-sebut orang, ya, kemudian orang segan dengan dia karena dia adalah seorang pahlawan. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita inginkan, apa yang kita niatkan, insya-Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin kaya, ingin senang, berusahalah Bapak Ibu saat ini menyekolahkan anak, mendidik anak. Dah besar anak, besok Bapak Ibu, kita tinggal menikmati aja lagi. Ya, anak ini ada yang jadi kepala dinas, anak ini ada yang menjadi kepala, ya, perusahaan. Ya, kita tinggal menikmati aja lagi. Hari ini mungkin Bapak Ibu susah, nak makan aja payah. Tapi di zaman anak besok, mungkin Bapak Ibu hanya tinggal makan, tidur aja lagi. Kenapa? Karena niat usaha Bapak Ibu hari ini mungkin, ya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, membesarkan anak, menafkahi anak, menyekolahkan anak. Mungkin karena Allah Subhanahu wa taala supaya Bapak Ibu senang di kemudian hari, maka Allah akan berikan kesenangan itu setelah Bapak Ibu sudah tua nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir janji Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'at. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaga, Allah akan pelihara daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik, daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Serahkan diri kepada Allah, insya-Allah kejahatan, insya-Allah keburukan tidak akan datang kepada kita. Apalagi di saat ini Bapak Ibu, ya, kita sangka anak kita itu membuka HP itu pelajaran saja mungkin yang ada di pikiran kita.
Kalau tidak kita kontrol Bapak Ibu, ya, anak-anak kita hari ini HP yang mereka main, bermacam ragam yang mereka lihat, bermacam ragam yang mereka dengar, ya, kalaulah ya tidak kita perhatikan, maka itulah yang mereka lihat setiap hari. Maka ya, orang bijak mengatakan, apa yang dia lihat hari ini, apa yang dia dengar hari ini, itulah kehidupan dia hari esok. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia lihat hari ini, itulah kehidupannya hari esok. Kalau hari ini yang dia lihat tidak baik, kalau hari ini yang didengar tidak baik, itulah kehidupannya hari besok. Kalau yang dia dengar hari ini yang baik, kalau yang dia dengar hari ini yang lebih baik, itulah kehidupannya hari besok. Kita dulu Bapak Ibu yang kita dengar-dengar yang baik-baik, karena tak ada yang buruk-buruk kita dengar. Karena apa? Kita melihat dulu HP tak ada kita lihat, tak ada yang buruk, ya. Kita melihat TV dulu, ya, kalau sudah ya ini film untuk 17 tahun ke atas, itu anak-anak tak boleh nonton, disuruh pulang. Ya gitu Bapak Ibu yang zaman dulu. Ya. Yang film ini untuk 17 tahun ke atas. Kalau saya seperti itu zaman dulu, ya. Jadi anak-anak tak boleh lihat. Zaman sekarang tak ada lagi, yang tua, yang muda, anak-anak pun kini sudah sama. Apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca hari ini, itulah kehidupannya di masa yang akan datang. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi? Mungkin tak bisa Pak Ibu, karena sudah zamannya, karena sudah masanya, lalu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah masuk waktu azan, sedang apapun anak, paksakan salat. Ya, kalau sudah di rumah anak, baik itu ya sesudah maghrib atau sebelum maghrib, paksakan anak itu mengaji. Kenapa demikian? Karena apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia dengar hari ini, itulah kehidupannya di hari esok. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah janji Allah bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Ada 5 macam janji Allah. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang ada di dalamnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah tausiah kita pada subuh hari ini. Jadi kalau ada ya, tulisan ayat 1000 dinar, inilah ayatnya. Surat At-Talaq ya, ayat 3 ya. Kalau bisa Bapak Ibu kita baca-baca ya, mudah-mudahan kita bisa hafal ya, dengan kondisi saat ini di mana perbatasan, di mana tempat kita dijaga, apalagi ya ini tak lama lagi mudik lebaran, mungkin tak bisa mudik kita. Kalaupun mudik ya, entah bagaimana aturannya, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah saya menyampaikan dapat mengamalkan. Bapak Ibu yang mendengar dapat pula mengamalkan. Semoga hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan beriman, ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga yang dijanjikannya, dan kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah di bahaya dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'as salamah. Kita akhiri dengan doa ya Pak, dengan doa. Iya. Enggak lagi cukup jam. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi